Watashi wa Saigo no Samurai da. Hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Selamat datang dalam episode baru dari program Wallahi Rajin. Teman-teman, hari ini saya akan mengajak kalian bukan hanya ke satu tempat, tapi ke 4 tempat sekaligus. 4 istana milik keluarga samurai besar di Jepang pada tanggal yang sama, di hari yang sama, yaitu 4 Februari 1703. Di 4 istana itu, kita melihat pemandangan yang sama. Sekelompok prajurit berdiri menunggu hukuman mati. Jumlah mereka 46 orang. Kalau seseorang menunggu hukuman mati, biasanya kita membayangkan dia ketakutan, panik, menyesal, atau memohon ampun. Tapi anehnya, tidak ada satu pun dari itu. Tidak ada rasa takut, tidak ada penyesalan. Yang terlihat justru sesuatu yang sangat aneh, ketenangan. Bahkan mungkin rasa lega, seolah-olah mereka sudah menunggu momen ini sejak lama. Yang lebih anehnya lagi, istana-istana itu sudah dipersiapkan untuk menerima mereka. Bukan seperti menerima penjahat, tapi seperti menyambut para pahlawan. Hukuman mati mereka juga berbeda. Mereka tidak dieksekusi oleh seorang algojo. Mereka melakukannya sendiri. Kenapa? Karena mereka mendapatkan kehormatan untuk mati dengan cara yang dianggap paling mulia bagi seorang samurai. Mereka duduk dengan tenang tanpa memohon ampun, tanpa coba untuk melarikan diri. Lalu masing-masing mengambil pedangnya dan menusuknya ke perut mereka, seolah ingin mengatakan kepada dunia, kehormatan saya lebih penting daripada hidup saya. Mungkin karena itulah kisah kematian mereka hidup sampai sekarang menjadi cerita rakyat, masuk ke teater dan difilmkan. Bagi sebagian orang, tindakan itu mungkin terlihat gila, tapi bagi para samurai itu adalah puncak kehormatan. Cara kematian ini dikenal dengan nama seppuku atau harakiri. Bagi seorang samurai adalah ritual paling penting, semacam bab terakhir dalam hidupnya. The end. Saya memulai cerita dengan adegan ini karena hari ini kita akan mencoba memahami satu pertanyaan penting. Apa sebenarnya samurai itu? Bagaimana sejarah mereka? Dan bagaimana sebuah kelompok prajurit bisa berubah menjadi salah satu simbol paling terkenal dalam sejarah Jepang? Untuk memahami itu, kita harus mulai dari arti katanya. Kata samurai berasal dari bahasa Jepang yang berarti orang yang melayani. Dan memang pada awalnya tugas mereka adalah melayani kaisar atau melayani para tuan tanah feodal yang dikenal dengan sebutan daimyo. Para daimyo memiliki tanah, kekuasaan, serta pengaruh yang besar. Mereka membutuhkan orang-orang yang bisa membantu mengumpulkan pajak dari para petani. Masalahnya, seperti yang kita semua tahu, hampir tidak ada orang yang senang untuk bayar pajak. Karena itu, para petugas ini mulai membawa senjata. Mereka belajar teknik bertarung, tujuannya agar jika ada yang menolak atau memberontak, mereka bisa memaksa orang itu untuk patuh. Seiring waktu, kekayaan para daimyo bertambah. Wilayah mereka semakin luas dan para petugas bersenjata ini perlahan berubah menjadi pengawal pribadi. Tugas mereka bukan hanya mengumpulkan pajak. Mereka mulai menjaga wilayah, melindungi aset tuannya, menegakkan aturan, dan mempertahankan wibawa kekuasaan. Hari demi hari, pengaruh mereka semakin besar. Rasa hormat masyarakat pada mereka perlahan berubah menjadi rasa takut. Yang pada awalnya, samurai menjadi hukum sekaligus pelaksananya. Hari demi hari, banyak samurai mulai memiliki tanah dan kekayaan sendiri. Tetapi meskipun begitu, mereka masih dianggap berada di bawah kalangan bangsawan dan keluarga aristokrat. Bagi sebagian orang kaya, samurai tetap dianggap hanya sebagai pelayan. Untuk memperbaiki posisi sosial mereka, para samurai melakukan berbagai cara. Salah satunya adalah menikahi dari keluarga bangsawan. Cara lainnya adalah mewariskan profesi mereka kepada anak-anak mereka. Anak samurai lahir di lingkungan pedang dan peperangan. Bahkan sebelum bisa berjalan, masa depannya sudah ditentukan. Suatu hari, ia akan menggantikan ayahnya, melayani tuannya, dan bertarung atas nama keluarga. Tunggu dulu Yahya, jadi samurai yang selama ini kita anggap pahlawan besar, awalnya cuman penagih pajak? Ya betul, setidaknya awalnya memang begitu. Tapi semuanya berubah pada tahun 1185. Dan perubahan ini akan merubah sejarah Jepang selamanya. Tahun 1185 menjadi titik balik
dalam sejarah Jepang. Kalau sebelumnya para samurai hanya melayani para penguasa daerah, sekarang keadaan akan berubah total. Jepang saat itu sedang dilanda perang panjang dan berdarah. Keluarga-keluarga besar saling berperang. Masing-masing merasa bahwa mereka lah yang paling berhak menguasai Jepang. Di tengah kekacauan itu, muncul seorang pemimpin militer yang sangat berbakat. Namanya Minamoto no Yoritomo. Setelah melewati banyak pertempuran besar, Yoritomo berhasil mengalahkan semua lawannya. Kemenangannya begitu besar sampai akhirnya Kaisar Jepang mengangkatnya sebagai penguasa militer tertinggi negara dan memberinya gelar baru. Gelar itu adalah Shogun. Kalau disederhanakan, Shogun bisa dianggap sebagai panglima tertinggi atau pemimpin militer negara. Dari sinilah lahir pemerintahan militer pertama dalam sejarah Jepang. Pemerintahan ini dikenal sebagai Keshogunan Kamakura. Kaisar tetap tinggal di istananya, tetap dihormati, tetap dianggap sebagai simbol suci negara. Tetapi kekuasaan sebenarnya berada di tangan Shogun dan para samurainya. Dan sejak saat itu, posisi samurai berubah drastis. Mereka bukan lagi sekedar pelayan. Mereka menjadi kelompok yang memegang kekuasaan, menjadi kelas penguasa, menjadi tulang punggung negara. Bahkan beberapa periode, seorang samurai memiliki hak yang sangat besar. Sampai ada masa ketika seorang samurai bisa membunuh orang dari kelas sosial yang lebih rendah jika dianggap telah menghina kehormatannya. Namun, sejarah tidak pernah berjalan lurus. Dan tidak lama kemudian, Jepang menghadapi ujian yang jauh lebih besar. Ancaman yang datang dari luar negeri. Ancaman yang membuat seluruh Jepang ketakutan. Siapa mereka? Bangsa Mongol. Pada tahun 1274, Jepang mendapatkan kabar yang mengerikan. Pasukan Mongol telah datang. Dan ini bukan pasukan biasa. Saat itu, Kekaisaran Mongol adalah kekuatan militer terbesar di dunia. Mereka telah menaklukkan wilayah yang sangat luas. Dari Asia sampai sebagian Eropa. Banyak kerajaan besar jatuh di hadapan mereka. Dan sekarang, giliran Jepang. Masalahnya, para samurai saat itu masih bertempur dengan cara lama. Mereka hidup dalam budaya kesatria. Seorang samurai bisa maju ke depan di medan perang, menyebutkan namanya, menyebut nama keluarganya, lalu menantang musuh untuk duel satu lawan satu yang terhormat. Kedengarannya memang keren. Tapi ketika mereka menghadapi pasukan Mongol, mereka sadar ada masalah besar. Mongol tidak bertarung seperti itu. Mereka bertarung sebagai satu kesatuan, disiplin, terorganisir, dan profesional. Mereka menyerang dalam kelompok besar, menggunakan taktik militer yang jauh lebih modern. Mereka menembakkan anak panah beracun, menggunakan senjata mesiu sederhana yang menghasilkan ledakan besar. Suara ledakan itu bahkan bisa membuat kuda-kuda samurai panik. Perbedaan kekuatan antara kedua pihak sangat besar. Namun, para samurai tidak mundur. Mereka tetap bertahan. Mereka tetap bertarung meskipun peluang kemenangan terlihat sangat kecil. Lalu sesuatu yang aneh terjadi. Sesuatu yang kemudian menjadi legenda. Sebuah badai besar menghantam armada Mongol. Kapal-kapal mereka hancur. Pasukan mereka tercerai-berai. Dan kekalahan yang hampir pasti berubah menjadi kemenangan. Orang Jepang menganggap badai itu sebagai perlindungan dari langit. Mereka menyebutnya kamikaze, yang berarti angin suci. Tetapi kemenangan itu tidak membuat para samurai berhenti belajar. Sebaliknya, mereka sadar bahwa dunia sedang berubah. Mereka mulai memahami bahwa duel satu lawan satu memang terlihat heroik, tapi peperangan modern membutuhkan kerjasama, membutuhkan strategi dan koordinasi. Kalau memakai istilah zaman sekarang, ini bukan lagi era solo player, tapi bukan solo yang itu ya. Ini era teamwork. Sejak saat itu, para samurai mulai memperbaiki perlengkapan mereka. Mereka mengembangkan senjata, memperkuat benteng, dan membangun pertahanan baru. Salah satu contohnya adalah tembok pertahanan besar di Teluk Hakata. Tembok ini dibangun untuk menghadapi kemungkinan invasi berikutnya. Dan ternyata kekhawatiran mereka benar. Pada tahun 1281, Mongol datang lagi. Yelawi. Kali ini dengan pasukan yang lebih besar. Tetapi Jepang jauh lebih siap. Para samurai berhasil menahan mereka di laut. Lalu sejarah seperti mengulang dirinya sendiri. Badai besar kembali datang. Dan sekali lagi, armada Mongol hancur. Kemenangan kedua ini meninggalkan pengaruh yang sangat besar. Para samurai tidak lagi melihat diri mereka hanya sebagai prajurit, namun juga sebagai pelindung Jepang. Dan sejak saat-saat itu, nilai-nilai seperti kehormatan, kesetiaan, keberanian, dan pengorbanan menjadi semakin penting dalam identitas mereka. Samurai bukan lagi sekedar pekerjaan. Samurai mulai berubah menjadi identitas, sebuah simbol, sebuah
cara hidup. Tetapi kalau kita ingin memahami para samurai, kita harus memahami bagaimana cara mereka bertarung. Kebanyakan dari kita, kalau mendengar kata samurai, langsung membayangkan satu hal. Pedang panjang melengkung yang berkilau. Katana. Seolah-olah itulah senjata utama samurai. Padahal kenyataannya tidak sesederhana itu. Bahkan bisa dibilang, pedang bukanlah senjata nomor satu mereka di medan perang. Kalau kita membayangkan seorang samurai dalam sejarah Jepang, samurai sebenarnya lebih dikenal sebagai pemanah berkuda. Mereka bertarung sambil menaiki kuda dan senjata utama mereka bukan pedang, melainkan busur dan anak panah. Sejak kecil, mereka berlatih selama bertahun-tahun untuk bisa menembak dengan akurat. Bahkan saat kuda berlari dengan kecepatan tinggi. Kemampuan ini dianggap sebagai salah satu keterampilan paling penting bagi seorang samurai. Setelah busur dan anak panah, senjata yang sering digunakan adalah tombak. Dalam banyak peperangan besar, tombak justru lebih berguna dibanding pedang karena jangkauannya lebih panjang, lebih efektif menghadapi musuh dalam jumlah besar dan cocok sekali digunakan di medan terbuka. Lalu, bagaimana dengan pedang? Pedang biasanya menjadi pilihan terakhir. Ketika panah habis atau ketika musuh sudah terlalu dekat, barulah samurai mencabut pedangnya. Namun, meski bukan senjata istimewa, pedang tetap memiliki nilai yang istimewa. Bagi para samurai, pedang bukan sekedar alat perang, melainkan simbol kehormatan, simbol status. Bahkan banyak yang menyebutnya sebagai roh seorang samurai. Karena itulah, pedang selalu mendapat tempat khusus dalam hati mereka. Seorang samurai biasanya membawa dua pedang dan pada masa tertentu, hanya samurai yang memiliki hak untuk berjalan sambil membawa dua pedang tersebut. Pedang pertama adalah pedang panjang yang paling terkenal di dunia, yaitu katana. Bentuknya melengkung, tajam, dan dirancang untuk memberikan tebasan yang kuat. Banyak sejarawan berpendapat bahwa perkembangan katana dipengaruhi oleh pengalaman perang melawan Mongol. Saat itu, para samurai mulai menyadari bahwa mereka membutuhkan pedang yang lebih kuat dan lebih efektif untuk menghadapi berbagai jenis musuh. Karena itu, katana terus berkembang sampai menjadi salah satu pedang paling terkenal dalam sejarah. Pedang kedua yang lebih pendek namanya wakizashi. Pedang ini sering digunakan di tempat yang sempit, misalnya dalam rumah atau lorong-lorong, atau ketika pertarungan berlangsung dalam jarak yang sangat dekat. Kadang-kadang wakizashi digunakan juga dalam ritual seppuku dan di beberapa kasus digunakan untuk memotong kepala musuh sebagai bukti kemenangan. Kedua pedang ini bersama-sama disebut daisho dan keberadaan keduanya di pinggang seorang pria langsung memberi pesan kepada semua orang, aku adalah seorang samurai. Karena itu, masyarakat biasanya akan memberikan jalan dan memperlakukan mereka dengan sangat hormat. Tapi bukan cuma pedangnya yang dibuat untuk menampilkan wibawa. Hampir semua bagian penampilan samurai dirancang untuk memberikan kesan kuat dan menakutkan. Mereka memakai helm logam besar yang disebut kabuto. Helm ini sering dihiasi ornamen yang mencolok. Ada yang berbentuk tanduk, ada yang berbentuk bulan sabit, ada juga yang dibuat menyeramkan agar musuh merasa takut sebelum pertempuran dimulai. Selain helm, banyak samurai menggunakan topeng besi. Topeng ini dibuat dengan ekspresi marah. Kadang memiliki kumis palsu. Kadang juga memiliki gigi yang terlihat tajam. Tujuannya sederhana, membuat pemakainya terlihat seperti makhluk mengerikan di medan perang. Baju zirah mereka juga unik. Tidak seperti zirah Eropa yang berat dan kaku. Zirah samurai terdiri dari plat-plat kecil yang diikat menggunakan tali sutra. Desain ini membuatnya lebih ringan, lebih fleksibel dan memungkinkan pemakainya bergerak lebih bebas. Bagi seorang pemanah berkuda, kemampuan bergerak dengan cepat sangat penting. Bahkan, gaya rambut mereka memiliki fungsi praktis. Banyak samurai mencukur bagian depan kepala mereka lalu mengikat rambut yang tersisa di belakang. Model rambut ini membantu helm tetap stabil saat digunakan dalam pertempuran. Jadi, hampir setiap detail penampilan mereka memiliki tujuan tertentu. Bukan sekedar gaya, melainkan bagian dari identitas seorang pejuang. Namun, kalau kamu berpikir serangan Mongol adalah ancaman terbesar yang pernah dihadapi Jepang, sebenarnya cerita baru saja dimulai. Karena kemenangan atas Mongol tidak menghasilkan ternyata
ternyata membawa masalah baru. Perang melawan Mongol tidak menghasilkan wilayah baru, tidak menghasilkan harta rampasan besar, dan tidak menghasilkan tanah yang bisa dibagikan kepada para samurai. Padahal para samurai yang bertempur mengharapkan hadiah atas jasa mereka. Mereka berharap mendapat tanah, kekayaan, atau posisi yang lebih tinggi. Masalahnya, pemerintah tidak punya cukup sumber daya untuk memenuhi harapan itu. Akibatnya, banyak samurai yang mulai kecewa. Rasa tidak puas semakin besar dan Jepang perlahan masuk ke masa yang penuh konflik, pemberontakan, perebutan kekuasaan, perang saudara. Keadaan ini berlangsung selama bertahun-tahun sampai akhirnya tiba di akhir abad ke-15. Dan disinilah dimulai salah satu periode paling terkenal dalam sejarah Jepang. Periode yang dikenal sebagai Sengoku Jidai atau yang sering diterjemahkan sebagai era perang saudara. Ini adalah masa yang sangat brutal, sangat berdarah. Tapi bagi para samurai, ini juga menjadi zaman keemasan mereka. Perang ada di mana-mana. Kesempatan meraih kekuasaan terbuka lebar. Dan dari masa inilah lahir banyak tokoh legendaris yang namanya masih dikenang sampai sekarang. Era Sengoku adalah masa ketika Jepang hampir tidak pernah benar-benar damai. Perang terjadi di mana-mana. Aliansi yang dibentuk pada hari ini bisa hancur esok. Seorang daimyo bisa menjadi teman pada pagi hari dan menjadi musuh pada malam hari. Situasinya begitu kacau. Sampai kadang sulit membedakan antara sejarah dan legenda. Justru dari masa penuh kekacauan ini lahir banyak tokoh yang kemudian menjadi legenda. Salah satunya adalah Date Masamune. Dia dikenal dengan julukan Naga Bermata Satu. Ketika masih muda, Masamune terkena cacar. Penyakit ini membuat mata kanannya rusak. Namun, kehilangan satu mata tidak membuatnya lemah. Sebaliknya, hal itu membuatnya semakin keras dan ambisius. Di medan perang, dia sangat mudah dikenali. Helmnya memiliki hiasan bulan sabit besar yang menjadi ciri khas. Tetapi, yang membuatnya menarik bukan hanya kemampuan militer. Masamune juga termasuk pemimpin yang berpikiran terbuka. Pada masa ketika sebagian besar Jepang masih fokus pada urusan dalam negeri, dia mencoba menjalin hubungan dengan dunia luar. Dia mengirim misi diplomatik ke Spanyol, Meksiko, bahkan sampai ke Roma. Tujuannya adalah membuka hubungan dagang dan memperluas pengaruh wilayahnya. Tokoh yang lain yang jauh lebih terkenal adalah Miyamoto Musashi. Banyak orang menganggapnya sebagai pendekar pedang terbesar dalam sejarah Jepang. Menurut berbagai kisah, Musashi sudah ikut duel ketika usianya baru sekitar 13 tahun. Ada cerita yang mengatakan bahwa pada usia muda dia berhasil mengalahkan seorang samurai dewasa hanya dengan pedang kayu. Sepanjang hidupnya, Musashi menjalani lebih dari 60 duel hidup dan mati dan tidak pernah kalah. Namanya menjadi simbol kemampuan bertarung yang luar biasa. Salah satu hal yang membuatnya terkenal adalah gaya bertarungnya yang menggunakan dua pedang sekaligus. Satu pedang panjang, satu pedang pendek. Teknik ini yang kemudian dikenal sebagai Niten Ichiryo. Di akhir hidupnya, Musashi meninggalkan dunia duel. Ia memilih hidup lebih tenang yang kemudian menjadi sangat terkenal. Judulnya Kitab 5 Cincin atau The Book of Five Rings. Sampai sekarang, buku tersebut masih dibaca banyak orang. Bukan hanya oleh praktisi bela diri, tetapi juga oleh pebisnis, pemimpin perusahaan, dan orang-orang yang tertarik kepada strategi. Dan yang perlu diingat, dunia samurai bukan hanya milik laki-laki. Ada juga perempuan-perempuan pejuang yang dikenal sebagai Unnabu Geisha. Mereka adalah wanita yang dilatih bertarung untuk melindungi keluarganya, rumah, dan wilayah mereka. Senjata yang paling sering digunakan adalah Naginata, yaitu tombak panjang dengan bilah melengkung di ujungnya. Salah satu nama yang paling terkenal adalah Tomo Gozen. Dalam berbagai catatan dan legenda, ia digambarkan sebagai wanita yang sangat cantik, cerdas, dan paling berani. Ada kisah yang menyebutkan bahwa dia mampu bertarung seperti 1000 prajurit. Sulit memastikan mana darinya yang benar-benar sejarah dan yang bercampur dengan legenda. Tetapi satu hal jelas, nama Tomoe Gozen tetap hidup sampai sekarang sebagai salah satu simbol perempuan pejuang dalam sejarahnya Jepang. Ketika berbicara tentang samurai, film dan budaya populer sering menggambarkan mereka sebagai kelompok yang membenci senjata api. Seolah-olah mereka menganggap senjata api sebagai senjata pengecut. Karena beberapa gambaran itu, keberanian berarti bertarung secara langsung menggunakan pedang, bukan menembak dari jauh. Masalahnya, gambaran tersebut tidak sepenuhnya benar. Ini
Ini adalah salah satu kesalahpahaman terbesar tentang samurai. Samurai bukan kelompok yang menolak teknologi. Mereka bukan orang-orang yang hidup di masa lalu dan menutup mata terhadap perubahan. Mereka adalah prajurit yang profesional, dan prajurit profesional selalu mencari cara yang paling efektif untuk menang. Pada tahun 1543, orang Portugis tiba di Jepang. Mereka membawa senjata baru, yaitu senapan sumbu yang dikenal sebagai arkebus. Orang Jepang langsung tertarik. Mereka mempelajarinya, membongkarnya, lalu membuat versi mereka sendiri. Dalam waktu yang relatif singkat, senjata api menyebar di berbagai wilayah di Jepang. Para samurai mulai mengembangkan taktik baru. Mereka membentuk barisan penembak. Saat satu kelompok menembak, kelompok lain mengisi ulang peluru. Lalu, mereka bergantian secara terus-menerus. Hasilnya adalah hujan peluru yang hampir tidak berhenti. Salah satu orang yang paling cepat memahami potensi senjata api adalah Oda Nobunaga. Dia adalah salah satu tokoh paling penting dalam proses penyatuan Jepang. Pada tahun 1575, dalam pertempuran Nagashino, Nobunaga menggunakan sekitar 3.000 senapan. Jumlah yang sangat besar untuk zamannya. Dengan strategi tersebut, dia berhasil menghancurkan pasukan berkuda yang terkenal kuat. Pertempuran ini menjadi titik balik besar karena untuk pertama kalinya banyak orang menyadari bahwa zaman pedang dan tombak sebagai penguasa medan perang mulai berakhir dan zaman Meisei telah dimulai. Kadang ada yang mengatakan, beberapa peneliti berpendapat bahwa akhir abad ke-16 jumlah senjata api di Jepang mungkin termasuk yang terbesar di dunia. Orang Jepang juga mengembangkan berbagai jenis senjata berbasis Meisei, termasuk meriam tangan besar yang dikenal dengan nama Uzutsu. Semua ini menunjukkan satu hal. Samurai memang menjunjung tinggi kehormatan, tetapi mereka juga realistis. Mereka tidak menganggap kemenangan hanya bisa diraih dengan pedang. Bagi mereka, yang paling penting adalah mencapai tujuan dan memenangkan pertempuran. Karena dalam dunia perang, keberanian tanpa strategi akan menghasilkan kekalahan, dan samurai memahami hal itu dengan sangat baik. Banyak negara dalam sejarah memiliki pasukan elit, pasukan yang terlatih, berpengalaman, dan sangat berbahaya di medan perang. Jadi, kalau hanya soal kemampuan bertarung, samurai bukan satu-satunya. Lalu apa yang membuat mereka begitu terkenal? Jawabannya adalah satu hal, kode kehormatan mereka. Kalau kita berbicara tentang samurai, kita tidak bisa hanya berbicara tentang pedang, tombak, atau baju zirah. Kita juga harus berbicara akan nilai-nilai yang mereka yakini. Bagaimana cara mereka memandang kehidupan, apa yang mereka anggap benar atau salah. Untuk memahami itu, kita lihat dua tokoh yang sangat terkenal dalam sejarahnya samurai. Dua pemimpin besar yang namanya masih dikenang sampai sekarang, Takeda Shingen dan Uesugi Kenshin. Terima kasih dalam bahasa Jepang, arigatou gozaimasu. Yalahwi. Kembali ke cerita. Takeda Shingen dan Uesugi Kenshin adalah musuh besar. Mereka berperang berkali-kali, bertempuran demi pertempuran, tahun demi tahun. Tapi yang menarik, meski mereka saling berhadapan di medan perang, keduanya tetap saling menghormati. Ada sebuah kisah terkenal tentang mereka. Suatu hari, wilayah Takeda mengalami kekurangan garam yang sangat parah. Saat itu, garam tidak hanya bumbu dapur. Garam adalah kebutuhan strategis, digunakan untuk mengawetkan makanan. Tanpa garam, banyak persediaan makanan bisa rusak. Musuh lain mungkin mencoba untuk memanfaatkan situasi ini dengan menghentikan pasokan garam ke wilayah Takeda. Tetapi Uesugi Kenshin menolak untuk melakukan hal itu. Dia malah mengirimkan garam kepada musuhnya. Dan menurut cerita yang sangat terkenal, dia mengatakan, "Aku bertarung dengan pedang, bukan dengan kelaparan." Kalimat itu kemudian menjadi simbol nilai kehormatan dalam budaya samurai. Bahkan ketika Takeda Shingen meninggal dunia, Uesugi Kenshin dikabarkan berkata, "Aku telah kehilangan lawan terhebatku." Mereka tetap musuh, tapi mereka saling menghormati. Ini adalah gambaran ideal yang sering dikaitkan para samurai. Kekuatan yang dibatasi oleh prinsip, keberanian yang dibatasi oleh kehormatan. Karena kalau tidak ada batasan moral, seorang pejuang bisa berubah menjadi perampok biasa, bisa berubah menjadi orang yang hanya menggunakan kekuatan untuk menindas. Karena itulah muncul sebuah sistem nilai yang dikenal dengan nama Bushido. Bushido berarti jalan sang pejuang. Bushido bukan sekedar aturan militer, bukan juga undang-undang resmi. Bushido adalah cara hidup, sebuah filosofi yang berkembang dari berbagai pemikiran
di Jepang. Di dalamnya ada pengaruh Buddhism dan pengaruh Shinto dan juga ajaran Konghucu. Bushido mengajarkan banyak hal. Keberanian, disiplin, kesetiaan, pengendalian diri, menghormati orang lain, kejujuran, keadilan, dan belas kasih. Karena menurut pandangan ini, seorang samurai tidak cukup hanya kuat. Dia juga harus menjadi manusia yang berkarakter. Itulah sebabnya banyak samurai mulai belajar menulis, belajar kaligrafi, melukis, dan puisi. Mereka percaya bahwa seorang pejuang sejati harus memiliki keseimbangan, mampu menjadi keras ketika perang datang, tapi juga mampu menjadi tenang ketika masa damai tiba. Karena itu, simbol yang paling disukai para samurai adalah bunga sakura. Bunga yang indah, lembut, tetapi jatuh dari pohonnya ketika sedang berada di puncak keindahan. Bagi mereka, sakura menggambarkan kehidupan yang ideal, hidup dengan kehormatan, dan siap meninggalkan hidup kapan saja ketika waktunya tiba. Kalau kita ingin memahami betapa pentingnya kehormatan bagi samurai, maka kita harus membahas satu tradisi yang sangat terkenal dan juga sangat mengejutkan bagi banyak orang modern. Tradisi itu adalah seppuku atau yang sering dikenal sebagai harakiri. Jika seorang samurai kalah dalam perang, mengkhianati tuannya atau mengalami aib yang sangat besar, ia bisa memilih melakukan seppuku. Tujuannya adalah memulihkan kehormatan. Biasanya dia akan memakai kimono putih, menulis puisi perpisahan, lalu mengambil pedang pendeknya wakizashi. Setelah itu, dia akan menusukkan pedang ke perutnya dan membuat sayatan. Kira-kira mengapa perut? Karena dalam kepercayaan tradisionalnya Jepang, perut dianggap sebagai tempat keberanian dan jiwa seseorang. Biasanya ada seorang sahabat atau pendamping yang berdiri di belakangnya. Tugas orang ini adalah mengakhiri penderitaannya dengan cepat. Bagi masyarakat modern, ritual ini terlihat sangat mengerikan. Tetapi bagi banyak samurai pada masa itu, seppuku dianggap sebagai bentuk keberanian yang tertinggi. Cara terakhir untuk menjaga kehormatan. Namun, tidak semua samurai menjalani hidup penuh kejayaan karena nasib seorang samurai sangat bergantung pada tuannya. Kalau seorang daimyo meninggal atau kehilangan wilayahnya, maka para samurai yang melayaninya bisa kehilangan semuanya dalam satu hari. Kehilangan pekerjaan, tujuan hidup, bahkan tempat mereka di masyarakat. Samurai seperti ini disebut ronin. Secara harfiah, ronin berarti orang ombak. Maksudnya adalah seseorang yang hidup tanpa arah. Terapung seperti ombak di laut dalam masyarakat Jepang yang sangat menekankan kesetiaan, ronin seringkali dipandang rendah. Mereka tidak lagi memiliki tuan untuk dilayani. Tetapi pada saat yang sama, banyak dari mereka merasa terlalu bangga untuk menjadi petani atau pedagang. Akibatnya, hidup mereka sering sulit. Ada yang menjual pedangnya untuk membeli makanan. Ada yang menjadi tentara bayaran. Ada yang menjadi pejabat. Namun, di antara semua kisah ronin yang pernah ada satu cerita paling terkenal. Sebuah cerita yang dianggap sebagai simbol kesetiaan dalam sejarah Jepang. Cerita tentang 47 ronin. Dan menariknya, inilah kelompok yang tadi kita lihat di awal episode. Kelompok samurai yang menunggu kematian dengan tenang, tanpa rasa takut dan rasa sesak. Seolah-olah mereka sedang menunggu hadiah, bukan hukuman. Tapi tunggu sebentar, bukankah Yahya jumlahnya tadi 46? Lalu kenapa sekarang sebutnya 47 ronin? Nah, untuk memahami itu ya Habibi, kita harus kembali ke awal cerita kita. Ini bukan sekedar cerita balas dendam. Bagi banyak orang Jepang, ini adalah simbol kesetiaan yang paling terkenal dalam sejarah mereka. Ceritanya dimulai dengan seorang daimyo bernama Asano Naganori. Pada suatu hari, Asano terlibat konflik dengan seorang pejabat tinggi bernama Kira Yoshinaka. Menurut berbagai versi, hubungan mereka memang sudah buruk sejak awal dan pada akhirnya terjadi sebuah insiden di dalam istana shogun. Asano kehilangan kendali atas emosinya. Sebabnya adalah karena Asano membawa hadiah kepada pejabat itu. Setelah itu, pejabatnya hina hadiahnya Asano. Setelah itu, dia menghunus pedangnya, lalu melukai Kira. Masalahnya, mengeluarkan pedang di dalam istana shogun adalah pelanggaran yang sangat serius. Aturan itu dianggap sakral. Karena itu, hukuman datang dengan cepat. Shogun memerintahkan Asano melakukan seppuku. Tanah miliknya disita, keluarganya kehilangan status, dan para samurai yang melayaninya kehilangan tuan mereka. Mereka sekarang menjadi ronin, tidak punya pemimpin, tidak punya pekerjaan, dan tidak punya masa depan yang jelas. Jumlah mereka ada
47 orang. Secara hukum, mereka tidak boleh membalas dendam. Tetapi mereka merasa tuan mereka diperlakukan tidak adil. Mereka memutuskan untuk melakukan sesuatu yang sangat berbahaya. Mereka bersumpah akan membalas kematian tuan mereka. Namun mereka tahu Kira pasti dijaga ketat. Karena itu mereka tidak buru-buru. Mereka menunggu bukan 1 atau 2 bulan, tetapi hampir 2 tahun. Selama 2 tahun itu mereka berpura-pura menjalani kehidupan biasa. Sebagian bekerja, yang lain berpencar. Bahkan ada yang sengaja berpura-pura menjadi orang yang sudah kehilangan arah hidup. Tujuannya satu, membuat para mata-mata percaya bahwa mereka sudah menyerah, bahwa mereka tidak lagi memikirkan balas dendam. Dan akhirnya malam yang mereka tunggu datang. Pada suatu malam di musim dingin, para Ronin berkumpul kembali. Mereka menyerang kediaman Kira. Setelah pertempuran singkat, mereka berhasil menemukannya dan membunuhnya. Setelah itu, mereka membawa kepala Kira ke makam Asano. Mereka meletakkannya di sana sebagai tanda bahwa tugas mereka telah selesai, bahwa kesetiaan mereka telah ditunaikan. Lalu mereka melakukan sesuatu yang lebih mengejutkan. Mereka tidak melarikan diri, mereka tidak bersembunyi, mereka menyerahkan diri kepada pemerintah. Seluruh Jepang memperhatikan kasus ini. Di satu sisi, mereka melanggar hukum. Di sisi lain, mereka menunjukkan kesetiaan yang luar biasa. Akhirnya, Shogun mengambil keputusan. Mereka tidak dihukum seperti penjahat biasa. Sebagai bentuk kehormatan atas kesetiaan mereka, mereka diberi hak untuk meninggal melalui seppuku, bukan eksekusi biasa. Dan itulah alasan mengapa pada tanggal 4 Februari 1703 beberapa rumah bangsawan mempersiapkan tempat khusus untuk menerima mereka. Bukan seperti menerima penjahat, tetapi sebagai tamu terhormat. Sebanyak 46 Ronin melakukan seppuku pada hari itu. Lalu bagaimana dengan orang ke-47? Namanya Terasaka Kechiamon. Saat penyerangan berlangsung, dia mendapat tugas khusus. Tugasnya adalah menyebarkan kabar bahwa balas dendam berhasil dilakukan. Karena itu, dia tidak berada bersama rekan-rekannya ketika mereka menjalani seppuku. Dia hidup lebih lama dan ketika akhirnya meninggal, bertahun-tahun kemudian ketika dia meninggal, dia dimakamkan bersama teman-temannya. Itulah sebabnya kisah ini dikenal sebagai kisah 47 Ronin. Meskipun yang melakukan seppuku hanya 46 orang. Tetapi samurai bukan satu-satunya kelompok pejuang yang ada di Jepang. Ada juga kelompok lain yang lebih misterius, yaitu ninja. Film dan anime sering membuat ninja terlihat seperti musuh alami samurai. Padahal kenyataannya lebih rumit dari itu. Yang jelas, tugas mereka memang jauh berbeda. Samurai adalah prajurit yang bertempur secara terbuka. Sedangkan ninja lebih dekat dengan dunia mata-mata. Mereka mengumpulkan informasi, melakukan infiltrasi, sabotase, dan kadang-kadang pembunuhan rahasia. Kalau seorang samurai akan datang ke medan perang sambil memperkenalkan dirinya. Kalau samurai, nama saya Yahya, saya datang mau bunuh kamu. Assalamualaikum. Ninja justru berusaha agar tidak ada yang tahu siapa dia. Karena itu, banyak samurai menganggap metode ninja tidak terhormat. Bagi mereka, kemenangan seharusnya diraih secara terbuka, bukan melalui racun atau serangan diam-diam. Namun, dalam dunia nyata, para penguasa Jepang tetap menggunakan jasa ninja ketika diperlukan. Karena informasi seringkali lebih berharga daripada pedang. Dan berbeda dengan gambaran film. Biasanya, ninja asli tidak berpakaian hitam dari kepala sampai kaki. Mereka justru ahli menyamar. Hari ini menjadi pedagang, besok menjadi biksu, besoknya lagi menjadi petani. Apapun yang membantu mereka masuk ke tempat yang mereka ingin capai. Mereka juga menggunakan berbagai alat khusus seperti bom asap untuk melarikan diri, paku besi yang ditebar di jalan untuk melukai kaki manusia atau kuda, dan berbagai perlengkapan yang membantu operasi rahasia mereka. Selain ninja, Jepang juga memiliki kelompok lain yang cukup unik, yaitu Sohei atau biksu pejuang. Mereka adalah biksu Buddha yang tinggal di kuil-kuil besar. Tetapi jangan bayangkan mereka hanya duduk bermeditasi sepanjang hari. Banyak kuil saat itu memiliki pasukan bersenjata sendiri, dan para biksunya juga terlatih bertempur. Karena status mereka sebagai tokoh agama, banyak pihak merasa tidak nyaman menyerang mereka secara langsung. Akibatnya, beberapa kelompok Sohei menjadi sangat kuat, bahkan terkadang ikut campur dalam politik
dan peperangan. Sampai akhirnya muncul seorang pemimpin yang merasa mereka sudah terlalu berbahaya. Namanya Oda Nobunaga, dan dia mengambil tindakan yang sangat keras terhadap mereka. Karena menurutnya tidak boleh ada kekuatan lain yang menjadi pesaing bagi negara. Lalu pada tahun 1582 terjadi peristiwa besar. Oda Nobunaga dibunuh. Padahal saat itu ia hampir berhasil menyatukan Jepang. Setelah kematiannya, perjuangannya dilanjutkan oleh Toyotomi Hideyoshi, tokoh yang terkenal sebagai pemersatu kedua Jepang. Dan setelah Hideyoshi meninggal, Jepang kembali mengalami perebutan kekuasaan. Sampai akhirnya muncul satu nama yang berhasil mengakhiri semuanya, Tokugawa Ieyasu. Pada tahun 1603, Tokugawa menjadi shogun. Dan sejak saat itu, Jepang memasuki masa damai yang sangat panjang, yang berlangsung hampir 3 abad. Sebuah masa yang dikenal sebagai Keshukunan Tokugawa. Dan justru pada masa damai inilah samurai mulai berubah secara perlahan. Setelah Tokugawa berhasil menyatukan Jepang, perang besar yang dulu terjadi di mana-mana mulai menghilang. Dan bagi rakyat biasa, itu kabar baik. Tapi bagi para samurai, muncul masalah baru. Karena selama berabad-abad, mereka hidup untuk perang, dilatih untuk bertarung, dilahirkan untuk bersaing. Dan sekarang perang sudah berakhir. Perintahan Tokugawa membangun sistem sosial yang cukup ketat. Masyarakat dibagi ke dalam beberapa kelas. Yang paling atas adalah para samurai. Kemudian di bawah mereka para petani, lalu pengrajin, dan yang paling bawah adalah pedagang. Kalau dilihat dari sudut pandang zaman sekarang, ini memang aneh karena sekarang justru banyak orang kaya berasal dari dunia perdagangan dan bisnis. Tetapi pada masa itu, masyarakat agraris menganggap petani lebih penting dan mulia daripada pedagang. Karena petani menghasilkan makanan, dan makanan berarti kehidupan. Pada masa itu, ukuran kekayaan dihitung seringkalinya menggunakan beras. Gaji para samurai juga bisa biasanya dibayar dalam bentuk beras. Semakin besar wilayah yang dilindungi, semakin banyak beras yang diterima. Sederhananya, beras saat itu berfungsi seperti uang. Masalah mulai muncul ketika ekonomi Jepang berkembang. Pedagang semakin ramai, kota-kota semakin besar, uang menjadi alat transaksi utama. Tetapi pendapatan banyak samurai tetap dibayar dalam jumlah beras yang relatif tetap. Harga naik, biaya naik. Harga barang naik, biaya hidup naik. Sementara penghasilan mereka tidak berubah banyak. Akibatnya, banyak samurai mengalami kesulitan ekonomi. Ironisnya, kelas yang dulu berada di puncak masyarakat perlahan mulai kehilangan kemampuan finansial. Ada samurai yang terpaksa meminjam uang dari pedagang. Ada juga yang sampai menggadaikan pedangnya demi bertahan hidup. Pedang yang dulu menjadi simbol kejayaan, kini digunakan untuk membayar hutang. Dan karena perang hampir tidak ada lagi, kemampuan bertarung mereka juga semakin jarang digunakan. Banyak samurai berubah menjadi pegawai pemerintah, guru, penulis, administrator. Mereka tetap membawa identitas samurai, tetapi kehidupan mereka sudah jauh berbeda dibanding nenek moyang mereka yang bertempur di medan perang. Lalu datanglah sebuah kejutan besar, sebuah kejutan yang mengguncang Jepang. Pada tahun 1854, armada Amerika yang dipimpin oleh Matthew Perry datang ke Jepang. Mereka membawa kapal perang modern, meriam modern, dan teknologi yang jauh lebih maju. Jepang yang selama ratusan tahun hidup relatif tertutup mendadak melihat kenyataan yang mengejutkan. Dunia telah berubah dan mereka tertinggal jauh. Banyak pemimpin Jepang mulai sadar bahwa pedang, kehormatan, dan tradisi tidak cukup untuk menghadapi dunia modern. Kalau Jepang tidak berubah, mereka bisa bernasib seperti banyak negara lain yang jatuh di bawah pengaruh kekuatan antek-antek asing. Prabowo, Habibi, wallah azim, bas عشان demi konten rupiah 18.000 tidak apa. Maka dimulailah perubahan besar yang dikenal sebagai restorasi Meiji. Kaisar kembali mengambil peran utama dalam pemerintahan. Negara mulai dimodernisasi, industri dibangun, sekolah modern dibuka, rel kereta api dibuat, dan yang paling penting, Jepang membangun tentara modern dengan model Eropa. Tetapi ada satu masalah, negara modern tidak lagi membutuhkan kelas samurai seperti sebelumnya. Pemerintah secara bertahap menghapus berbagai hak istimewa mereka. Tunjangan mereka dipotong, status khusus mereka mulai dihapus, dan akhirnya
ada aturan pelarangan membawa pedang di jalanan. Bagi banyak samurai, ini terasa sebagai penghinaan besar karena pedang bukan sekedar senjata. Pedang adalah identitas mereka. Akibatnya, muncul berbagai pemberontakan. Yang paling terkenal adalah pemberontakan Satsuma tahun 1877. Pemberontakan ini dipimpin oleh Saigo Takamori, seorang mantan samurai yang kemudian dikenal sebagai salah satu simbol terakhir kelas samurai. Kisahnya bahkan menjadi inspirasi film The Last Samurai. Tetapi hasil akhirnya sudah hampir pasti. Tentara modern menang. Senapan mengalahkan pedang. Dan secara resmi, era samurai berakhir. Kelas samurai menghilang sebagai kekuatan politik dan militer. Namun yang hilang hanyalah kelas sosialnya, bukan semangatnya. Karena nilai-nilai yang selama ratusan tahun dikaitkan dengan samurai tetap hidup. Bahkan pada abad ke-20, pemerintah Jepang kembali menggunakan sebagian nilai Bushido, terutama selama Perang Dunia Kedua. Para tentara diajarkan bahwa mereka adalah pewaris semangat samurai, bahwa pengorbanan demi negara adalah bentuk kehormatan tertinggi. Dari sinilah muncul istilah yang pernah terkenal berabad-abad sebelumnya, kamikaze. Masih ingat kan? Badai yang menghancurkan armada Mongol. Nama yang sama digunakan untuk para pilot yang menjalankan misi tanpa kembali. Mereka menerbangkan pesawat penuh bahan peledak dan menabrakannya ke kapal musuh, seolah-olah sebuah versi modern dari seppuku. Tapi kali ini dilakukan menggunakan pesawat. Setelah Perang Dunia berakhir, Jepang mengalami kehancuran besar. Banyak kota hancur, ekonomi runtuh. Negara itu harus memulai lagi dari awal. Namun kali ini, semangat samurai digunakan untuk tujuan yang berbeda. Bukan untuk perang, tetapi untuk membangun. Kesetiaan pada Tuan menjadi kesetiaan kepada perusahaan. Disiplin dalam latihan menjadi disiplin dalam pekerjaan. Dedikasi dalam pertempuran menjadi dedikasi dalam industri dan pendidikan. Dan disitulah lahir Jepang modern yang kita kenal hari ini. Negara yang berhasil bangkit dan menjadi salah satu kekuatan ekonomi terbesar di dunia. Sementara itu, dunia juga jatuh cinta pada kisah samurai. Film-film karya Akira Kurosawa, anime, manga, novel, video game, semuanya membantu menyebarkan citra samurai ke seluruh dunia. Citra seorang pejuang yang berani dan setia dan hidup berdasarkan prinsip-prinsip yang diyakininya. Pada akhirnya, pedang-pedang itu memang telah disimpan dalam museum. Baju zirah mereka menjadi benda pameran. Kastil-kastil tua berubah menjadi tempat wisata. Tapi semangatnya masih tetap hidup. Kita bisa melihatnya dalam olahraga seperti judo dan karate, dalam nilai disiplin yang diajarkan kepada generasi muda Jepang. Dan dalam banyak cerita yang masih terus diceritakan sampai hari ini, pelajaran terbesar dari samurai bukan cara menggunakan pedang, melainkan tentang mengendalikan diri sendiri. Bahwa kekuatan sejati bukan hanya soal otot atau senjata, tetapi soal karakter dan makna hidup. Dan tentang nilai yang tetap kita pegang dalam keadaan sulit. Seperti bunga sakura, indah, singkat, dan bisa gugur kapan saja. Karena itu, yang terpenting bukan berapa lama kita hidup, tetapi bagaimana kita menjalani hidup itu. Dan jejak apa yang kita akan tinggalkan setelah kita pergi. Ya Habibi, ini semua hanya permulaan. Kalau kalian suka dengan program kita ini yang bernama Wallahi Rajin, maka kalian menyebarkannya kemana-mana. Dan jangan lupa nonton video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.